Tanpa aku sadari, keputusan-keputusan sederhana yang aku ambil dalam keseharian aku itu adalah keputusan-keputusan yang bisa memberikan dampak yang lebih baik untuk kehidupan aku ke depannya. Maka dari itu, walaupun keputusan-keputusan yang kita ambil dalam keseharian kita itu bisa dibilang sederhana, tapi percayalah kalau keputusan ini itu akan berdampak untuk hidup kita ke depannya. Hai teman-teman semuanya, aku Heru Abdan. Jadinya pada video kali ini aku akan membagikan keputusan sederhana apa saja yang sudah berimpact dan juga memberikan hasil untuk kehidupan aku sekarang ini. Yang mana keputusan ini udah aku lakukan sekitar 1-2 tahun yang lalu, yang juga sangat berkorelasi dengan kehidupan aku sekarang. Keputusan yang pertama adalah merelakan barang berharga. Pada keputusan ini memang berat rasanya karena ada beberapa barang yang aku beli dengan uang aku sendiri dan juga ada pembelian yang dibelikan oleh orang tuaku dan juga kadang ada barang yang dikasih oleh aku, dan barang-barang itu aku sayang sekali dan aku sudah membuat cerita yang panjang dengan barang-barang itu. Tapi pada akhirnya ketika aku udah nggak gunakan barang itu, ketika barang itu hanya pajangan aja di kamar aku ini dan tidak lagi aku gunakan, pada saat itulah aku harus bisa merelakan barang tersebut. Dan dengan merelakan barang ini membuat hidup aku itu jadi jauh lebih tertata dan lebih rapi, karena di kamar aku ini hampir semua barang yang ada di meja, di lemari, kemudian di beberapa meja ini itu adalah barang-barang yang 100% aku gunakan setiap minggunya ataupun setiap harinya. Dan dengan ini membuat hidup aku itu jauh lebih simple dan juga enggak berantakan dan lebih enak aja untuk melakukan keseharian aku. Dan dalam merelakan barang ini itu ada 3 cara yang aku lakukan. Yang pertama menjual, yang kedua memberi, yang ketiga itu yang paling terakhir adalah membuangnya. Dan sebelum aku menjual, memberi atau membuang ini, aku harus taruh ke dalam suatu tempat selama 3 bulan. Dan kenapa harus 3 bulan? Karena dalam rentang 3 bulan ini ketika aku udah nggak ngambil barang itu lagi, berarti aku tidak perlu lagi dengan barang itu. Barang-barang yang pernah aku jual itu seperti keyboard aku. Dulu aku ada keyboard Keychron, itu aku jual ke abang aku. Kemudian aku juga dulu memiliki headphone Audio Technica, itu aku berikan ke teman aku. Walaupun memang barang itu terlihat kecil, tapi kalau kita memiliki barang yang cukup banyak di ruangan atau di kamar kita, itu pasti akan memusingkan dan itu akan mengacaukan aktivitas kita dalam ruangan rumah atau kamar kita sebagai seorang mahasiswa. Dan dengan aku memberikan atau menjual barang itu ke teman aku, ke orang terdekat atau ke orang lain, aku mempercayakan mereka untuk bisa membuat cerita yang lebih baik dan melanjutkan cerita dari barang yang sudah aku miliki dan sudah aku gunakan. Keputusan yang kedua adalah jangan ragu untuk unfollow. Jadi dalam keputusan ini adalah keputusan yang sangat berarti dan berguna untuk aku dalam bersosial media dan juga dalam berinteraksi dengan orang asing atau teman-teman di sekitar aku dalam dunia digital. Karena dulu aku tuh memfollow semua orang yang ada di kelas aku, kemudian yang ada di suatu kegiatan atau orang yang baru aku kenalin, kemudian kita bertukar Instagram dan kita saling follow-followan. Dan katanya kalau kita saling follow-followan itu membuat kita menjadi lebih catching up dan juga kita jadi teman yang benar-benar teman. Padahal menurut aku dengan kita saling follow-followan ini itu menjadi semu sebenarnya. Dan keputusan aku ini itu adalah keputusan ketika aku kelas 2 SMA atau 3 SMA, aku mengunfollow semua orang yang ada di Instagram dan kemudian aku mengfollow balik lagi orang-orang mana saja yang menurut aku itu penting dan aku ingin tahu kehidupan dia. Dan aku memiliki beberapa teman yang aku berteman baik di kehidupan nyata, di kehidupan kampus, itu aku nggak follow-followan di Instagram. Dan bahkan itu lebih asyik dan juga menyenangkan ketika kami ya berteman aja di dunia nyata, dan aku memisahkan antara dunia nyata dengan dunia sosial media. Di dunia sosial media itu aku pengen tahu apa yang dia bagikan, apa yang dia sukai atau apa yang dia interestkan, dan dunia nyata itu adalah tempat kita berinteraksi, kita menghabiskan waktu bersama. Dan kedua hal ini itu ada barriernya dan aku nggak mau menyatukan dua hal ini itu menjadi satu. Dan itu membuat aku ketika aku ketemu dengan orang baru dan dia bertanya ke aku, apa Instagrammu? Itu nggak aku jawab dan aku bilang aku nggak ada Instagram. Sampai sekarang aku berteman baik dengan orang itu. Ketika aku ngobrol dengan dia itu jauh lebih dalam dengan pembahasan atau interest yang kita miliki masing-masing. Dan dengan seperti ini coba untuk memilah siapa saja yang ingin kita follow dan kenapa kita memfollow dia. Apakah kita emang ngefans sama dia, kita ingin tahu kehidupannya, atau jangan-jangan kita hanya formalitas aja karena kita udah pernah ketemu dan kita nggak enakan, tapi sebenarnya kita nggak mau melihat kehidupan dia, bahkan kita pun nggak mau tahu kehidupan dia bagaimana.
Keputusan yang ketiga adalah kerjakan kerjaan yang sulit secepat mungkin. Dulu aku berpikir kalau ketika aku ingin mengerjakan tugas, ketika aku ingin mengedit video, ketika aku ingin mengerjakan kerjaan perkuliahan, ya aku harus kerjakan hal yang mudah terlebih dahulu. Seperti aku harus merapikan tempat kerjaan aku dulu, aku harus mencuci pakaian dulu, atau aku harus menulis kalender dan lain sebagainya. Karena itu adalah hal yang mudah yang bisa aku lakukan. Tapi sekarang aku balik, aku mengerjakan hal yang sulit secepat mungkin di pagi hari. Jadi ketika aku baru bangun tidur, aku langsung mandi. Habis mandi, aku langsung mengeksekusi tugas-tugas yang sulit ini terlebih dahulu di pagi hari. Dan dengan ini, itu membuat aku jadi lebih tenang ketika semua kerjaan yang sulit ini aku sudah selesaikan di pagi hari dan secepat mungkin. Dan setelah aku selesai mengerjakannya, aku jadi lebih bahagia dan juga lebih enjoy aja di siang hari dan juga di sore hari. Karena tugas-tugas yang sulit itu sudah aku selesaikan. Tinggal aku mengerjakan tugas-tugas yang mudah seperti mencuci pakaian, kemudian merapikan kamar, dan pekerjaan lain yang nggak butuh effort lebih. Dan dengan seperti itu, ketika aku udah selesai tugas aku langsung menyerahkan hidupku ini untuk membiarkan dunia menggunakan aku. Jadi itu adalah 3 keputusan sederhana yang sangat merubah kehidupan aku sekarang. Jadinya di akhir video ini untuk menjadi refleksi buat teman-teman semua. Keputusan sederhana apa saja yang sudah teman-teman lakukan yang membuat hidup teman-teman itu berubah, bahkan bisa membuat teman-teman itu bahagia. Dan jika teman-teman suka dengan video aku seperti ini tentang pengembangan diri, apa yang aku pelajari, dan juga sharing aku, teman-teman mungkin suka juga dengan video aku yang ada di sini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan aku Hero dan nice to meet you in the next video. Bye bye.